Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin, amma ba'd. Ikhwatal iman, azanallahu wa iyyakum ajma'in. Mengawali tausiah singkat ini, mari sama-sama kita manjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kepada kita semua insyaallah kesehatan yang afiah, kesehatan yang mendatangkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguh betapa banyak dari umat Nabi Muhammad yang kesehatannya tidak afiah, tidak mendatangkan ampunan, bahkan sebaliknya mendatangkan laknat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang sampai detik ini memilih kita di antara hamba-hamba Allah yang masih senantiasa diteguhkan, dikuatkan, dithabatkan di atas Islam, di atas iman, di atas tauhid, di atas kalimatul ikhlas, la ilaha illallah. Mari sama-sama kita berdoa, mudah-mudahan insyaAllah kita pun kelak dipilih oleh Allah di antara yang dimatikan, sementara akhir ucapan kita adalah kalimat la ilaha illallah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan janjinya, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah wajabat lahul jannah. Siapapun di antara kita, saya, jamaah semua yang dirahmati Allah, siapapun di antara kita yang ditakdirkan Allah, saya katakan yang ditakdirkan Allah, karena ada orang yang bukan akhir ucapannya adalah la ilaha illallah. Sehingga siapapun di antara kita yang Allah takdirkan akhir ucapannya adalah kalimat la ilaha illallah, maka kata Rasulullah SAW, wajabat lahul jannah, telah wajib baginya surga. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain Rasulullah SAW bersabda, ba'adallahu wajhahu anin nari sab'ina kharifa. Siapapun di antara kita yang Allah takdirkan akhir ucapan ketika ia meninggal adalah kalimat la ilaha illallah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh Allah akan menjauhkan wajahnya dari jilatan api neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Subhanallah. Saya dari Megamendung kemarin lancar 2 jam, kalau tidak lancar macet, apalagi tahun baru itu bisa sampai 15 jam. 2 jam itu sudah sangat jauh antara Megamendung dengan Tebet ini. Lalu bagaimana kalau Allah jauhkan wajah kita 70 tahun perjalanan dari jilatan api neraka? Dan mudah-mudahan insyaAllah Allah memilih kita semua di antaranya. Amin ya rabbal alamin. Salam dan taslim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga tercintanya, kepada sahabat-sahabat Rasulillahil kiram dan seluruh umat yang senantiasa thabat, teguh di atas kitabullah dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila yaumin la yanfa'u malun wala banun. Ikhwatal iman, ketika Allah menurunkan surah Al-Lahab, atau nama lain dari surah Al-Lahab adalah surah Al-Masad, yang artinya tali serabut. Kalau Al-Lahab artinya lidah api. Walau saya ingin katakan bahwa di dalam Al-Quran, saking sucinya Al-Quran, orang buruk, orang jelek di dalam Al-Quran itu tidak disebutkan namanya langsung. Orang buruk, saking sucinya Al-Quran. Coba lihat, kata-kata Al-Quran tidak ada yang jorok. Bandingkan dengan Taurat dan Injil. Oleh karena itu Allah mengatakan, kitabun uhkimat ayatuh thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Al-Quran, pemilihan katanya, penyusunan kalimatnya, kitabun uhkimat, sudah yang terbaik, min ladun hakimin khabir. Sehingga kalimat-kalimat Al-Quran itu kalimat yang terbaik. Kalimat-kalimat Al-Quran mengandung inspirasi dan ilmu yang sangat dalam. Coba lihat, simpel saja contohnya, kata-kata yang menunjukkan laki-laki dalam Al-Quran. Apa kira-kira kalimatnya? Ar-rijal. Coba lihat, ar-rijal, dari penyebutannya saja sudah perkasa. Ar-rijal. Jadi kalau ada laki-laki yang tidak perkasa, ini menyalahi penamaannya ini. Makanya Allah dan Rasulnya melaknat laki-laki yang alay, laki-laki yang
Dalam Islam memang ada bencong. Diakui dalam Islam ada bencong. Tapi siapa bencong dalam Islam? Bencong dalam Islam itu adalah mereka yang lahir dengan dua kelamin. Ada kelamin laki-lakinya, ada kelamin perempuannya. Lalu dalam Islam fikih itu sudah sangat detail. Bagaimana ini nanti bisa ke Ustaz Syarif ini. Ini bagaimana warisnya bencong ini Ustaz. Beliau pakarnya waris insya Allah. Tafadhal Ustaz Syarif, guru saya Masya Allah. Saya banyak mengambil keberkahan dari beliau. Kalau mau tanya tentang bencong warisnya silahkan tanya sama beliau ya. Warisannya, tapi ingat, bencong dalam agama adalah, dalam Islam adalah mereka yang lahir dengan dua kelamin. Lalu bagaimana menentukan warisannya ini? Nanti dalam fikih itu subhanallah sangat detail. Nanti dilihat dulu antara alat kelamin laki-lakinya dan perempuannya yang mana yang paling duluan on atau aktif. Ya. Kalau alat kelamin laki-lakinya lebih dulu berarti dihukumi laki-laki lebih tinggi. Kalau yang lebih dulu on aktif itu alat kelamin perempuannya, maka dia mengambil hukum. Nah, itu panjang sekali ceritanya. Lalu ada pertanyaan, bagaimana kemudian kalau bersamaan aktif? Nah, kan itu lebih detail lagi. Nah, dilihat yang mana lebih kencang serangannya. Ya. Jadi saking detailnya. Ini hukum bencong dalam agama. Tetapi bukan kemudian yang dilaknat yang banyak bermunculan dan ini tanda-tanda kiamat. Apa itu? Al-mutakhannithin. Laki-laki, barangnya cuma satu, asli barang laki-laki, lalu kemudian dia mutakhannithin, memperempuankan dirinya. Kalau punya keluarga, keponakan, ini harus cepat diobati. Suruh push up minimal setiap pagi itu 50 kali, biar kemudian jadi aderai. Kenapa? Ini dilaknat oleh Allah dan Rasulnya. La'anallahul mutakhannithina minar rijal. Allah melaknat laki-laki yang membencongkan dirinya, yang memperempuankan dirinya. Wal mutarajjilati minan nisa. Sebaliknya Allah juga melaknat sekali wanita-wanita yang melaki-lakikan dirinya. Coba lihat. Jadi kalimat Al-Quran itu sudah terbaik. Ar-rijal sudah sesuai dengan yang disifati. Lalu lihat perempuan. An-nisa. An-nisa. Penyebutannya saja indah. Penyebutannya saja lembut, penyebutannya saja indah, penyebutannya saja lembut. Bagaimana dengan istri saya? Nah, jadi seperti itu. Ikhwatal iman, azanallahu wa iyyakum ajmain. Sekali lagi bahwa dalam Al-Quran tidak ada kalimat, tidak ada, orang buruk, orang jahat dalam Al-Quran tidak disebutkan nama aslinya, dan tidak ada kalimat jorok dalam Al-Quran. Au jaa ahadum minkum minal gha'it. Coba lihat. Kalau orang yang habis buang air besar dalam Al-Quran, au jaa ahadum minkum minal gha'it, atau salah satu di antara kalian baru pulang dari gha'it. Gha'it itu adalah tempat tinggi, dataran tinggi yang kemudian ada tempat menurun, yang di situ tempat bersembunyi. Inilah yang disebut gha'it, tempat yang tersembunyi. Betapa lembutnya bahasa Quran. Ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain. Sehingga orang-orang jahat itu tidak disebutkan dalam Al-Quran. Lalu bagaimana dengan Abu Lahab? Abu Lahab bukan nama aslinya. Lalu bagaimana dengan Fir'aun? Fir'aun juga bukan nama aslinya. Lalu bagaimana dengan Qarun? Qarun juga bukan nama aslinya. Ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain. Tapi sebaliknya, jika yang disebutkan adalah orang-orang yang saleh, dengan tegas Allah menyebutkan namanya. Muhammadun Rasulullah idh qala Yusufu li abih. Jadi semuanya. Wa ila Thamuda akhahum Salihah wa idh qala Ibrahimu. Semua orang-orang saleh langsung disebutkan namanya. Ini di antara bentuk mukjizat Al-Quran. Ketika Allah menurunkan surah Al-Lahab, sedikit tentang Abu Lahab. Jadi Abu Lahab ini bukan namanya. Abu, bapak. Ini kebiasaan orang Arab ya. Biasanya dipanggil dengan julukannya atau kemudian dengan nama anak perempuannya. Seperti saya, anak pertama saya dari istri pertama saya namanya Aisyah. Jadi disebut Abu Aisyah. Ya, seperti itu. Ikhwatal iman, azanallahu ayyakum ajmain. Abu Lahab. Abu Lahab ini bukan nama aslinya. Abu, bapak, Lahab, lidah api. Lalu kenapa disebut Abu Lahab? Abu Lahab ini kan nama aslinya Abdul Uzza, pamannya Nabi Muhammad, saudara bapaknya.
Coba lihat, nama itu doa. Bapak Nabi dari orang inilah kemudian lahir, kemudian Rasul terakhir namanya Abdullah, hamba Allah. Pamannya Nabi Muhammad yang menentang dakwah Rasulullah namanya Abdul Uzza, hambanya si berhala besar di Mekah yang bernama Uzza. Jadi hati-hati memberi nama, karena kata Rasulullah nama itu adalah doa. Jadi Abu Lahab ini adalah nama aslinya Abdul Uzza. Lalu bagaimana kemudian ceritanya dia dikenal dengan Abu Lahab? Dalam riwayat disebutkan Abu Lahab ini di antara orang-orang di Mekah yang memiliki postur tubuh yang baik. Di antara orang Mekah saat itu yang memiliki paras muka yang tampan. Bahkan disebutkan dia tinggi, putih, sehingga ketika mukanya kena sinar matahari, pipinya kemudian kemerah-merahan seperti ada lidah api yang menyala-nyala di pipinya. Kemudian dijulukilah ia disebut Abu Lahab, bapaknya lidah api. Tapi bukan Abu Lahab pembahasan kita. Ketika Allah menurunkan surah Al-Lahab, Tabbat yada abi lahabin wa tabb, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dhata lahab, wa imra'atuhu hammalatal hatab, fi jidha hablum min masad. Ada orang sebelum meninggal sudah diberikan berita gembira masuk surga. Siapa di antaranya ini? Al-ashrul mubasysyirina bil jannah. 10 sahabat yang sudah dijanjikan masuk surga. Walau kemudian ada yang menambahkan Bilal bin Rabah, berdasarkan hadis Rasulullah ketika Rasulullah bertanya kepada Bilal, "Ya Bilal, amal apakah yang engkau lakukan? Inni sami'tu qar'an 'alaika fil jannah." Karena aku mendengar suara terompak kakimu di surga wahai Bilal. Ini di antara para sahabat para ulama mengatakan ini di antara bukti dalil bahwa Bilal pun di antara yang dijanjikan masuk surga. Yang ingin saya katakan, ada orang sebelum mati masih hidup di dunia sudah diberikan Allah dan Rasulnya berita gembira bahwa Anda adalah ahlu surga. Di antaranya Abu Bakar. Ketika kemudian Abu Musa al-Ash'ari suatu malam dia berkata dalam hatinya, saya malam ini akan datang ke rumah Rasulullah, saya ingin berkhidmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu datanglah dia kemudian menjaga pintu Rasulullah. Datang kemudian Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian kata Abu Musa al-Ash'ari, wahai Abu Bakar, jangan masuk dulu sampai saya izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka masuklah kemudian Abu Musa berkata, "Ya Rasulullah, ada Abu Bakar yang ingin bertemu dengan engkau." Lalu Rasulullah yang saat itu duduk di sebuah kolam, di tepi kolam sambil mengangkat kainnya sehingga betisnya kelihatan. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "I'dzinhu wa basyirhu bil jannah." Suruh Abu Bakar masuk dan berikan dia berita gembira bahwa sungguh-sungguh surga ada tempatnya. Lalu keluarlah Abu Musa al-Ash'ari berkata, "Ya Abu Bakar, sesungguhnya Rasulullah mengizinkanmu masuk dan berkata, berita gembira bagimu wahai Abu Bakar, karena sesungguhnya engkau di antara yang dijanjikan surga." Lalu masuk Abu Bakar, tiba-tiba duduk di samping Rasulullah, memasukkan kakinya juga di kolam sambil mengangkat betisnya juga. Jadi tidak ada janjian sebelumnya. Lalu tidak lama kemudian datang Umar ibn al-Khattab. Sekali lagi, subhanallah, qaddarallahu ma syaa fa'al. Ini Umar bin Khattab dan Abu Bakar tidak pernah janjian. Malam itu datang Umar bin Khattab, kemudian kata Abu Musa, "Intadhir lahdha ya Umar, sampai saya izin kepada Rasulullah." Masuk kemudian Abu Musa al-Ash'ari, lalu Rasulullah berkata, "I'dzinhu wa basyirhu bil jannah." Suruh Umar bin Khattab masuk dan berikan berita gembira juga tentang surga. Lalu keluarlah Abu Musa berkata, "Wahai Umar, silakan masuk dan berita surga bagimu wahai Umar bin Khattab." Masuk Umar, kemudian juga tanpa ada koordinasi, tanpa ada persetujuan, tanpa ada janjian sebelumnya, tiba-tiba duduk di samping Rasulullah pun memasukkan kakinya. Lalu tiba-tiba datang orang yang mengetuk pintu ketiga kalinya. Lalu Abu Musa melihat ternyata Utsman bin Affan. Lalu dia masuk kepada Rasulullah dan Rasulullah berkata, ini agak beda. Pesan Rasulullah kepada Utsman agak beda. Karena Rasulullah berkata, "Wahai Abu Musa, i'dzinhu wa basyirhu bil jannah wa min syarrin ibtalah." Wahai Abu Musa,
suruh Utsman bin Affan masuk, lalu berikan ia berita gembira tentang surga. Wa min syarri ibtalah, tapi sampaikan juga tentang ujian musibah yang sangat berat yang akan mengujinya, yang akan menimpanya. Lalu keluarlah Abu Musa al-Asy'ari dan mengatakan, silakan masuk wahai Utsman. Dan Rasulullah berkata, berita gembira surga bagimu dan beratnya ujian yang akan menimpamu. Lalu Utsman berkata, alhamdulillah, Allahumma sabbir. Ya Allah, alhamdulillah, dan mudah-mudahan Allah menyabarkan kita. Dan ternyata terbukti setelah Umar bin Khattab, mulailah kemudian fitnah itu muncul, terbunuhlah Sayyidina Utsman ibn Affan. Tapi ketika Utsman ibn Affan masuk, tiba-tiba Rasulullah yang tadi mengangkat betisnya kemudian menutup betisnya. Dan Utsman bin Affan kemudian duduk di depan Rasulullah karena kiri kanannya sudah ada Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Aisyah radhiyallahu anha yang melihat kelakuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Abu Bakar masuk, Umar masuk, dia biarkan betisnya kelihatan. Tapi ketika Utsman masuk, dia tutup betisnya. Aisyah berkata, kenapa engkau yang lakukan itu ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Wa kaifa la astahi min rajulin istahyal malaikatu min. Bagaimana mungkin aku tidak malu kepada Utsman, kepada seorang laki-laki yang malaikat pun malu kepada dia, subhanallah. Ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain. Kembali lagi, bukan ini pembahasan kita. Pembahasan kita adalah tentang kisah turunnya surah Al-Lahab. Ini panjang jadinya, saya tadi cuma minta sedikit ya. Ya kalau begitu kita cukupkan saja, mudah-mudahan insyaallah bermanfaat. Ya, sedikit tentang kisah turunnya surah Al-Lahab. Ada orang belum mati sudah dijanjikan masuk surga. Tapi betapa musibahnya, betapa celakanya, masih hidup di dunia, tapi sudah dipastikan celaka, sudah dipastikan masuk neraka, bahkan beserta anak-anak dan istrinya. Beserta istrinya. Siapa itu? Abu Lahab. Tabbat yada Abi Lahabi wa tab. Celakalah tangan Abu Lahab dan celakalah. Belum cukup. Apa lagi? Ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Seluruh harta-hartanya, seluruh amal soleh, kebaikan-kebaikan Abu Lahab. Karena di dunia ini tidak ada orang yang tidak punya kebaikan. Termasuk Abu Lahab punya kebaikan. Tapi nanti kelak di akhirat, kebaikan-kebaikannya, hartanya ma agna, tidak akan bermanfaat. Bukan cuma sampai dua saja. Sayasla naron dzata lahab. Coba lihat, masih hidup di dunia, sudah diancam oleh Allah celaka, tidak bermanfaat harta dan amal solehnya. Yang ketiga, sayasla naron dzata lahab. Saya tidak kepikir gimana itu Abu Lahab menghabiskan akhir-akhir hidupnya setelah turun surah Al-Lahab. Makanya setelah turun surah Al-Lahab, inilah awal siksanya Abu Lahab sebelum siksa di akhirat. Mulai berpikir, jangan-jangan benar itu surah Al-Lahab itu. Kalau benar habis saya nanti di akhirat ini. Kan seperti itu. Tidak, itu tidak benar. Akhirnya bilang, jangan-jangan benar. Ini sudah siksa di dunia sebelum Allah menyiksanya di akhirat. Tapi bukan itu permasalahan kita. Ya. Ketika Allah menurunkan surah Al-Lahab, datanglah istrinya Abu Lahab, Ummu Jamil. Datang istri Abu Lahab, Ummu Jamil, membawa beberapa algojonya sambil membawa kapak untuk mencari Rasulullah. Karena bagi dia, Tuhannya Muhammad telah menurunkan satu surah yang mencaci maki keturunannya, mencaci maki suaminya. Maka kemudian dia datang mencari Nabi Muhammad. Aina Muhammad dhamma aba'ana. Mana itu Muhammad yang telah mencela, yang telah mencaci maki kakek moyang kami atau nenek moyang kami? Abu Bakar As-Siddiq yang saat itu berada di samping Rasulullah. Kira-kira kalau kita yang ada di samping Rasulullah saat itu, lalu datanglah kemudian Ummu Jamil berserta algojonya sambil bawa kapak. Kalau kita di posisi Abu Bakar As-Siddiq, tetap bersama Rasulullah atau kira-kira lari kita ini? Mudah-mudahan insyaallah tetap di samping Rasulullah. Sallu ala Nabi, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Abu Bakar As-Siddiq ketika melihat Ummu Jamil dengan algojonya datang, kemudian mulai ketakutan. Tapi saya ingin katakan, Abu Bakar takut, bukan takut darinya mati, tetapi takut kalau kemudian Ummu Jamil berbuat buruk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian kata Abu Bakar, ya Rasulullah, sembunyi. Itu Ummu Jamil datang, ya Rasulullah. Pergi ya Rasulullah, sembunyi ya Rasulullah. Lalu apa kata Rasulullah? La, wahai Abu Bakar, saya tidak akan pergi, saya tidak akan sembunyi. Innaha lan tarani, karena Ummu Jamil beserta algojonya tidak akan bisa melihat saya. Lalu Rasulullah tala qaulullah tabaraka wa taala. Lalu Rasulullah membaca surah Al-Isra ayat 45, wa idza qara'tal Qur'an
ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Jika engkau mulai istiqamah membaca Al-Quran, ja'alna, maka akan kami jadikan antara dirimu dengan orang-orang yang tidak beriman dengan hari akhirat hijaban mastura, hijab, pemisah, pelindung antara dirimu dengan orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhir. Ketika selesai Rasulullah membacanya, datang Ummu Jamil bertanya kepada Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, aina sahibuk? Mana temanmu itu Muhammad?" Dia keliling di samping Rasulullah, tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi bukan berarti ketika mau tarawih dengar ceramahnya Ustaz Bakhtiar, wah ngantuk nih biar tidak kelihatan sama Ustaz Bakhtiar, wa iza qara'tal Qur'ana. Nah, ini bukan pada itu ya, tidak pada tempatnya kalau seperti itu. Insyaallah akan kelihatan sama saya. Ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain. Yang ini saya katakan bahwa ini janji Allah. Ketika siapapun di antara kita yang sudah istiqamah baca Quran, janji Allah, Allah akan jadikan antara kita pemisah, pelindung dengan orang-orang yang tidak beriman dengan hari akhirat. Kalau kita sudah istiqamah baca Quran, Allah akan memilihkan buat kita teman-teman yang baik. Lalu Allah menjadikan antara kita dengan teman-teman buruk itu pemisah. Kalau kita sudah istiqomah baca Quran, Allah akan memilihkan buat kita kebiasaan-kebiasaan yang baik. Lalu Allah menjadikan antara kita dengan kebiasaan-kebiasaan buruk itu hijab. Kalau kita sudah istiqomah baca Quran, Allah akan memilihkan kepada kita sampai berita-berita mana yang benar, yang cocok buat kita. Allah akan jadikan pemisah antara diri kita dan berita-berita buruk itu hijab. Khususnya di tengah fitnah akhir zaman ini. Makanya orang yang baca Quran, mereka lah yang akan mendapat nur, tercahayai pandangan dan hatinya untuk kemudian mampu melihat antara yang benar dan salah. Hanya orang-orang yang istiqomah lah yang bersama Quran yang kelak memiliki furqan, pembeda, sehingga mampu membedakan antara hak dan batil. Karena di akhir zaman ini, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah, membedakan antara hak dan batil ini sungguh sangat sulit. Kecuali mereka yang punya Quran, yang menjadi ruh, yang menjadi hudan, yang menjadi petunjuk baginya. InsyaAllah mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza, mudah-mudahan Allah rahmati kita dengan rahmat Al-Quran, khususnya di bulan Ramadan ini, Syahrul Quran, di mana Jibril alaihi salam setiap bulan Ramadan turun kepada Rasulullah yudarisul Quran, mengajarkan Rasulullah Al-Quran, mengecek bacaan dan hafalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mestinya kalau ada yang mau mengikuti sunnah di sini, setiap Ramadan datangi ustaz, minta cek bacaan hafalannya, bacaan Qurannya. Jangan-jangan tahun kemarin dengan tahun sekarang tambah hancur yang tahun ini kalau nggak pernah dicek. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap tahun bulan Ramadan Jibril turun yudarisul Quran. Bahkan tahun di mana Rasulullah meninggal, Jibril turun 2 kali untuk mengajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Quran. Allahumma irhamna bil Quran, Allahumma arhamna bil Quran, Allahumma arzuqna tilawatal Quran ana al-laili wa atrafan nahar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.